Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat, baik itu nikmat harta, kesehatan ataupun nikmat ibadah. Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah baik di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia, ya, khususnya sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi akan memasuki Sayyidus Syuhur, bulan yang paling afdal, bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita sehat walafiat untuk bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan istiqomah ibadah kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan saatnya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dalam setahun 11 bulan kita sibuk dengan dunia. Cukup selama 11 bulan kita ini jauh dari Allah. Kita gunakan bulan Ramadan ini untuk mendekat kepada Allah, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama menjelaskan bahwa seharusnya, ya, kita ini di bulan Ramadan dikhususkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Karena selama 11 bulan kita ini sangat jauh dengan ibadah, sedikit sekali ibadah kita, sibuk dengan duniawi. Seharusnya di bulan Ramadan ini dikhususkan banyak ibadah kepada Allah. Tapi sekarang ini justru terbalik, ya. Di bulan Ramadan, ya, dagangan, ya, lagi laris-larisnya, jualan lagi banyak-banyaknya, ya. Bahkan sekarang banyak orang di bulan Ramadan semakin sibuk dengan dunia, ya. Seharusnya bulan Ramadan itu dikhususkan untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, kita akan mengkaji insyaallah fadilah-fadilah daripada bulan Ramadan, khususnya puasa di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anggala wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah memudahkan kepada kita untuk kemudahan, untuk mendapatkan kemudahan. Wa jannabanal usra, dan semoga Allah menjauhkan kita segala kesusahan.
Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita baik di akhirat maupun di dunia. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulihi. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung kadarnya, wal manzilati, dan kedudukannya sangat agung, indallahi wa inda rasulihi, baik di sisi Allah maupun di sisi Rasulnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, yang tinggi derajatnya di sisi Allah maupun agung tinggi derajatnya itu di sisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidus syuhur, dan bulan Ramadan itu adalah pemimpinnya bulan-bulan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim. Allah wajibkan puasanya di bulan Ramadan atas orang-orang muslim, dan Allah tetapkan bagi orang-orang muslim wajib untuk berpuasa. Jadi puasa itu, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan puasa itu jumlahnya ada tiga. Ada tiga tingkatan jumlah daripada puasa yang kita jalankan. Tingkatan yang paling sedikit minimalnya yang diwajibkan oleh Allah, wajib kita untuk berpuasa setahun sebulan. Ya, dalam setahun wajib untuk berpuasa sebulan, ya, 30 hari atau 29 hari. Ini hukumnya wajib minimalnya, karena diwajibkan oleh Allah, termasuk daripada rukun Islam, ya. Tingkatan yang kedua jumlah puasa yang dijalankan itu adalah selama 1/3 tahun atau 4 bulan, yaitu dengan berpuasa Senin Kamis. Orang yang berpuasa Senin Kamis, ya, dalam seminggu 2 kali, ya, berarti dalam sebulan 8 kali. Dalam setahun berarti sebanyak 96 hari. Orang puasa Senin Kamis setahun berarti puasanya 96 hari, ditambah 30 hari di bulan Ramadan, yaitu 126 kurang lebihnya, ya, 1/3 tahun, 4 bulan, 120 hari, ya. Ini tingkatan yang kedua menjalankan puasa, ya. Tingkatan yang ketiga jumlah puasa yang paling baik dijalankan adalah berpuasa sebanyak setengah tahun, yaitu 6 bulan. Bagaimana? Yaitu dengan berpuasa Nabi Daud alaihissalam, ya, sehari berpuasa sehari berbuka, ya, berarti setengah tahun puasa, setengah tahun berbuka. Ini adalah jumlah puasa yang paling afdal, yang paling tinggi. Sebab dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam Daud, paling afdalnya puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi minimalnya Allah wajibkan orang muslim untuk berpuasa dalam setahun sebulan, itu harus minimalnya, yaitu di bulan Ramadan. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya. Jadi orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka menyimpang, ya, dari kewajiban Allah, dari jalannya Allah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa itu tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah. Mengapa? Karena puasa itu melawan hawa nafsu dan memerangi setan.
Yang namanya puasa itu memerangi hawa nafsu dan melawan setan. Ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiku majariyahu bilju." Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan mengalir dalam manusia seperti aliran darah. Ya, fadayyiku majariyahu bilju, maka persempit aliran setan dengan lapar. Persempit aliran setan dengan lapar. Jadi dalam diri kita ini banyak setannya. Ya, seperti aliran darah. Ya, makanya mudah sekali untuk berbuat maksiat kepada Allah kalau nggak kuat-kuat imannya. Mudah sekali untuk meninggalkan perintahnya Allah karena dalam diri manusia itu banyak setannya, seperti mengalir seperti aliran darah. Maka persempit aliran setan dengan apa? Dengan lapar. Maknanya banyak-banyak puasa. Orang kalau ingin bisa untuk meninggalkan maksiat, ibadah kepada Allah, caranya bagaimana? Sering-sering berpuasa, dipaksain, harus dilawan. Ya, makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa likulli syai'in babun, ya, segala sesuatu ada pintu. Wa babul ibadah as-shaum, dan pintunya ibadah itu adalah puasa. Segala sesuatu ada pintunya, pintu ibadah itu adalah puasa. Orang ingin masuk ke dalam ibadah harus melalui pintu. Pintunya apa? Yaitu puasa. Sebab orang puasa itu melawan hawa nafsu. Ya. Mengapa? Karena hawa nafsu itu maunya meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu itu maunya enak-enakan, ya. Maunya yang senang-senang saja, maunya yang nyantai-nyantai, malas-malasan. Itu adalah kemauan hawa nafsu, ya. Nggak mau tunduk kepada Allah. Hawa nafsu itu nggak mau menjalankan perintahnya Allah, ya. Makanya diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, jadi nafsu itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan nafsu, lalu Allah perintahkan nafsu untuk menghadap. Nafsu justru berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan nafsu untuk berpaling, nafsu justru maunya menghadap kepada Allah. Jadi maunya apa? Kebalikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah kemauan hawa nafsu, ya. Ketika nafsu, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, Allah bertanya, siapa aku dan siapa kamu? Apa jawaban nafsu? Nafsu menjawab bahwa aku, kamu. Ya, itu adalah jawaban hawa nafsu, ya. Ketika nafsu ditanya oleh Allah, siapa aku, siapa kamu? Kamu, aku. Oh. Maknanya apa? Nafsu itu nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau nurut kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah. Makanya kalau sekarang orang bilang, oh saya maunya bebas, ya, merdeka, itu sebenarnya kemauan hawa nafsu. Maunya seenaknya, bebas, nggak mau menjalankan perintahnya Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, nggak mau diatur oleh Allah. Itu sebenarnya kemauan hawa nafsu, ya. Orang yang ingin bebas istilahnya. Lain halnya dengan akal, ya. Akal itu, ya, Allah menciptakan akal. Ketika Allah perintahkan akal untuk menghadap, akal langsung menghadap kepada Allah. Ketika Allah perintahkan akal untuk berpaling, akal langsung berpaling dari Allah. Maknanya apa? Akal itu maunya mengikuti perintah Allah. Itu adalah akal. Nah, ketika Allah tanya kepada akal, wahai akal, siapa aku, siapa kamu? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ya Allah. Jadi akal itu maunya tunduk kepada Allah, ya. Makanya dalam diri manusia ada nafsu dan ada akal. Orang yang mengikuti nafsunya, ya, itu namanya orang yang jahil. Jadi orang yang jahil itu siapa? Orang yang mengikuti
nafsu, walaupun pintar, ya, walaupun profesor sekalipun, ya. Tapi kalau nggak mengikuti akalnya, mengikuti nafsunya, itu baru namanya orang jahil, ya. Makanya dahulu, ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu artinya apa? Orang yang jahil. Padahal Abu Jahal, ya, musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebelumnya namanya adalah Abul Hikam. Julukannya Abul Hikam, orang yang pintar, ya, cerdas. Abu Jahal itu profesor, ya, orang pintar. Itu dahulu di kota Mekah ada Darun Nadwah, tempat musyawarah, ya, seperti sekarang seperti DPR atau MPR, ya. Itu yang boleh ikut musyawarah itu orang-orang yang pintar, yang umurnya sudah 40 tahun lebih. Kalau kurang dari 40 nggak boleh ikut, karena orang-orang pintar semua yang ikut nih musyawarah. Nah, Abu Jahal sebelum umur 40 sudah boleh ikut karena pintarnya Abu Jahal, ya. Abul Hikam, orang yang sangat cerdas, pintar Abu Jahal itu, tapi nggak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu benar, tapi nggak mau tunduk, menolak. Mengapa? Karena mengikuti nafsunya, ya, nggak mau tunduk, istilahnya nggak mau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nafsunya, karena sombongnya, ya. Akhirnya dijuluki dengan Abu Jahal, orang yang jahil walaupun pintar, ya. Makanya yang namanya orang yang jahil adalah yang mengikuti nafsunya. Kadang orang pintar tapi jahil, kadang orang nggak pintar tapi berakal. Jadi bisa jadi orang nggak pintar tapi berakal. Kadang ada orang pintar tapi nggak berakal. Apa mananya nggak berakal? Nggak mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran Allah ceritakan penduduk neraka itu akan berkata, "Lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kan di dalam Al-Quran surat Al-Muluk Allah berfirman yang artinya penduduk api neraka itu akan berkata, kalau seandainya kami dahulu di dunia kami mendengar dan kami berakal, kami nggak akan menjadi penduduk api neraka. Jadi mereka mengakui bahwa dirinya itu tidak berakal, tidak mengikuti akalnya, ya. Padahal penduduk api neraka banyak orang pinternya, banyak profesornya, banyak pejabatnya, banyak presidennya, banyak orang kayanya, ya kan? Ya, tapi mereka tidak berakal, ya. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang melawan hawa nafsu, ya. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang pintar sebenarnya, orang yang benar-benar pintar sebenarnya itu orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang selalu melawan hawa nafsu, karena tahu nafsu itu akan membawa kepada celaka. Kalau mengikuti nafsu akan celaka dunia dan akhirat, sengsara dunia dan akhirat, ya. Orang yang pintar itu yang melawan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Itu namanya orang pintar, berakal. Karena apa? Tahu bahwa dunia itu sementara. Orang hartanya sebanyak apapun, ya, jabatannya setinggi apapun, ya, semuanya akan ditinggalkan. Akhirat itu selama-lamanya abadi, nggak ada matinya, ya. Orang pintar pasti akan mendahulukan yang abadi daripada yang fana, yang sesaat, yang sebentar, ya. Itu namanya orang berakal, pintar, lebih mendahulukan untuk akhirat. Kalau orang mendahulukan dunia daripada akhiratnya, itu orang bodoh namanya. Sesaat, sebentar yang didahulukan, yang abadi ditinggalkan, ya. Jadi dikabarkan, dijelaskan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pintar itu sebenarnya adalah yang melawan nafsunya dan beramal untuk bekal setelah
kematian. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Siapa itu? Man atba'u nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, namun berangan-angan, beramal tidak, selalu mengikuti hawa nafsunya, ibadah tidak, berangan-angan ingin masuk surga. Dari mana? Berangan-angan ingin mendapatkan rahmatnya Allah, berangan-angan ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya. Itu namanya orang bodoh. Ibaratnya kalau sekarang misalnya orang ingin panen, berangan-angan nggak mau menanam, itu namanya angan-angan. Panen nggak mau, ya, berusaha nggak mau, menanam nggak mau, berusaha nggak mau, tapi ingin panen. Ya dari mana, ya? Nah ini, ya, jadi kembali lagi bahwa pintu ibadah itu adalah puasa, karena puasa itu melawan nafsu. Sebab orang nggak bisa ibadah kepada Allah kecuali dengan melawan nafsunya, ya. Kalau melawan nafsunya baru bisa beribadah kepada Allah, baru bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, ya. Wa fihi a'ni syahra Ramadan anzalallahu kitabahu, dan di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan kitabnya. Ya, di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatal qadri allati hiya khairum min alfi syahrin. Dan Allah jadikan di antara malam-malam bulan Ramadan itu di antaranya ada Lailatul Qadri, malam Qadar. Al-Qadar maknanya yang agung, malam yang agung. Allati hiya khairum min alfi syahr, yang mana Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Maknanya lebih afdal daripada 1000 bulan. Wal alfu syahri aktsaru min 83 sanah. Dan 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun, ya. Fata'ammal hisaba dzalika, maka renungkan perhitungan ini. Wa tafakkar fi nafsika, dan pikirkanlah di dalam dirimu. Ayyu lailatin hadhihi lailah, malam apa, malam yang mana itu Lailatul Qadri. Allati sarat indallahi khairan wa afdhala min hadhil muddati tawilah, yang menjadi di sisi Allah lebih baik, lebih afdal daripada masa yang panjang ini, yaitu 83 tahun. Orang ibadah ketika Lailatul Qadri seperti ibadahnya selama 83 tahun, ya. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun, ya kan, ya. Orang yang umurnya 83 tahun pun sekarang ini nggak bisa ibadah, ya, sakit-sakitan, udah tua, susah untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang yang ibadah ketika Lailatul Qadri itu seperti ibadah selama 83 tahun, ya. Itu sekali mendapatkan Lailatul Qadri, dapat Lailatul Qadri 12 kali saja, itu seperti ibadah selama 1000 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Lailatul Qadri itu disembunyikan oleh Allah, ya. Mengapa? Hikmahnya agar dalam bulan Ramadan kita berusaha untuk selalu ibadah kepada Allah. Coba kalau seandainya dikasih tahu, oh Lailatul Qadri malam 21 misalnya, ya orang ibadahnya cuma malam 21, ya, penuh masjidnya hanya malam 21, tahajudnya hanya malam 21, ya. Tapi hikmahnya disembunyikan rahmat dari Allah agar dalam sebulan penuh kita berusaha banyak ibadah kepada Allah, ya, agar mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga Allah sebutkan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi, Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Ingin mendapatkan petunjuk, ya, satu-satunya adalah dengan mengikuti
Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan petunjuk. Petunjuk itu apa? Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal furqan, dan penjelasan daripada Al-Furqan. Apa itu Furqan? Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurka oleh Allah. Orang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hak dan mana yang batil, itu adalah dengan cara mengikuti Al-Quran. Ya, kalau orang nggak mengikuti Al-Quran, yang salah dikira benar, yang benar dikira salah. Karena apa? Tidak mengikuti Al-Quran. Ya. Nah, diturunkan Al-Quran adalah di dalam bulan Ramadan, ya, di dalam bulan yang paling mulia. Tsumma qala subhanahu, dan juga Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya. Allah jelaskan tadi ayat yang sebelumnya, Allah turunkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan. Lalu dijelaskan oleh Allah, kami turunkan Al-Quran itu ketika Lailatul Qadri. Pada saat itu Allah turunkan Al-Quran, saat itu adalah malam Qadar, Lailatul Qadri. Ya, di dalam bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, berturunan, banyak, selalu turun, banyak turun para malaikat-malaikat ketika Lailatul Qadri. Ya. Sampai-sampai para ulama menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadri. Pagi-pagi harinya cahaya matahari itu agak redup, agak keputih-putihan. Mengapa? Dari banyaknya malaikat yang naik. Sebelumnya banyak yang turun ketika Lailatul Qadri, maghrib, ya, Lailatul Qadri, malaikat banyak yang turun sampai subuh, ya, sampai terbitnya matahari, banyaknya malaikat yang naik. Cahaya matahari itu pun menjadi agak redup, nggak bercahaya seperti biasanya. Ya, mengapa? Karena dijelaskan oleh Allah banyaknya malaikat yang turun ketika Lailatul Qadri. Ya. Waruhu, dan juga turun ar-ruh. Siapa itu ar-ruh? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung. Kedudukannya di antara malaikat yang lain seperti kedudukannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, julukannya adalah ar-ruh. Turun malaikat Jibril ketika Lailatul Qadri. Ya, bahkan para ulama menjelaskan orang yang mendapatkan Lailatul Qadri itu bisa sempat bersalaman, berjabat tangan dengan malaikat Jibril tanpa disadari. Bersalaman dengan malaikat Jibril itu langsung hatinya menjadi lembut, hatinya langsung menjadi lunak. Apa maknanya lembut? Langsung dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung khusyuk kepada Allah, langsung tunduk kepada Allah. Itu adalah orang yang hatinya lembut. Ya. Ada orang hatinya kasar. Orang yang hatinya kasar jauh dari ibadah, jauh dari Allah. Ya. Makanya dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abadul asya'i minallahi al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah, hati yang keras. Itu yang paling jauh dari Allah, hati keras. Ya. Makanya kalau malaikat salama dengan malaikat Jibril, langsung hatinya menjadi lembut, langsung dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, maunya ibadah, maunya khusyuk, gampang menangis. Ya. Itu tanda orang yang hatinya lembut. Ya. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadri. Ya. Fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ya, min kulli amar, dari semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, selamat sejahtera itu Lailatul Qadri sampai masuknya, terbitnya waktu fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Nah, ini terdapat di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu banyak pemberian, ya, banyak anugerah, banyak kemuliaan yang Allah berikan. Bahkan diriwayatkan ketika Lailatul Qadri, ketika bulan Ramadan, setiap malam sangat banyak hamba-hambanya yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka.
yang seharusnya masuk ke dalam api neraka nih, ya, tapi karena ibadah di bulan Ramadan Allah bebaskan semuanya dari api neraka, ya. Itu orang-orang yang istilahnya nggak baik, taubat di bulan Ramadan, bebaskan dari api neraka, apalagi orang baik, apalagi orang banyak ibadah kepada Allah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa dalam riwayat orang yang beribadah di bulan Ramadan itu akan dijaga oleh Allah dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, dan diangkat oleh Allah derajatnya mencapai derajat para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih cepat, nggak sama ibadah di luar bulan Ramadan dengan ibadah dalam bulan Ramadan, lebih cepat naik derajatnya, sehingga derajatnya sama dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.